Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya eh, mengenai UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa permodelan visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan sistem perangkat lunak. Menurut Grady Booch, salah satu ahli yang terlibat dalam pengembangan Unified Modeling Language, UML adalah bahasa pemrograman visual yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sistem perangkat lunak yang berbeda, mulai dari sistem yang sederhana hingga sistem yang kompleks. Fungsi UML yang pertama untuk memodelkan sistem perangkat lunak, yang kedua meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga meningkatkan kualitas perangkat lunak, yang keempat meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak, dan kelima memastikan kepuasan klien. Jenis-jenis dan contoh diagram UML. Diagram UML terdiri dari dua, yaitu struktural diagram dan behavioral diagram, di mana struktural diagram terdiri dari composite struktural diagram, objek diagram, package diagram, profil diagram, deployment diagram, class diagram, komponen diagram. Sedangkan behavioral diagram terdiri dari state machine diagram, activity diagram, komunikasi diagram, sequence diagram, interaction overview diagram, timing diagram, use case diagram. Struktural diagram contohnya adalah berikut. Contoh composite struktural diagram pada bank. Pada bank, pada struktural diagram merupakan atau sorry untuk composite struktural merupakan eh, struktur internal dari suatu kelas atau komponen dalam bentuk hierarki objek dan bagaimana objek-objek tersebut saling terhubung. Contohnya pada gambar berikut yaitu composite struktural diagram pada bank ATM. Kemudian contoh objek diagram pada rumah sakit terdapat pada gambar berikut. Objek diagram itu merupakan untuk menampilkan snapshot objek dalam satu sistem dan hubungannya. Selanjutnya, contoh untuk package diagram pada rumah sakit. Pada package diagram untuk menggambarkan hubungan antara paket-paket yang terdapat pada sebuah sistem. Contoh profil diagram. Profil diagram merupakan mendefinisikan dan memodelkan berbagai elemen sistem berdasarkan domain dan platform tertentu. Selanjutnya, development diagram. Development diagram untuk menunjukkan arsitektur sistem dan bagaimana komponen-komponennya digunakan pada node atau bagian dari struktur data yang berbeda. Untuk kelas diagram, itu merupakan untuk menunjukkan kelas, atribut, dan metode suatu sistem. Yang pada saat ini contoh kelas diagramnya merupakan sistem perpustakaan. Contoh komponen diagram bank. Komponen diagram merupakan untuk menunjukkan struktur dan hubungan antara komponen-komponen pada sebuah sistem. Selanjutnya, behavioral diagram ini terdiri dari mesin diagram. Berikut adalah contoh
state machine diagram yang pada login web, di mana untuk state machine diagram tersendiri untuk gunanya untuk menunjukkan perubahan dan transisi dari suatu objek atau sistem. Berikut contoh activity diagram pada proses login masuk. Activity diagram merupakan untuk menunjukkan aliran kegiatan atau proses dalam suatu sistem. Kemudian contoh communication diagram pada online book. Berikut adalah contohnya, contoh communication diagram. Komunikasi diagram merupakan untuk menunjukkan interaksi antara objek dari suatu sistem. Sequence diagram ketika mahasiswa atau user melakukan login. Sequence diagram sendiri berguna untuk menunjukkan interaksi antara objek secara kronologis. Berikut adalah contoh interaction overview diagram pada pendaftaran mahasiswa. Interaction overview diagram tersendiri merupakan untuk menunjukkan aliran interaksi antara objek dalam suatu sistem dengan fokus pada urutan dan kondisi dari interaksi tersebut. Berikut adalah contoh timing diagram pada website. Pada timing diagram itu berguna untuk menunjukkan tingkah laku sistem terhadap waktu. Berikut adalah contoh use case diagram pada pembayaran. Pada use case diagram itu merupakan untuk menampilkan interaksi suatu sistem dan pengguna sistem dalam berbagai kondisi. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi tugas saya tentang UML. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya sebutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.